Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, pertama marilah kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah yang disediakan di bulan Ramadan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam sebuah hadis An Abi Zar Al-Ghifari anhu qol, dari Abu Zar Al-Ghifari dia berkata, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan aku sebuah wasiat. Ada 7 wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Zar Al-Ghifari. Yang pertama adalah bihubbil masakin wa an adnuwa minhum, supaya aku, kata Abu Zar Al-Ghifari, mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, wa an anzura ila man huwa asfalu minni wala anzura ila man huwa fauqi. Beliau memerintahkan aku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Wa an asali rahimi wa in jafani. Beliau memerintahkan agar aku menyambung satu rahim meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Wa an uksira min la haula wala quwata illa billah. Rasul memerintahkan kepada Abu Zar Al-Ghifari untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya, wasiat dari Abu Zar Al-Ghifari adalah wa an atakallama bimurril haqqi. Aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Selanjutnya, wala ta'khudhuni fillahi laumatan la'im. Beliau berwasiat kepadaku agar tidak takut celaan orang-orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Yang terakhir adalah wa an la as'alan nasa syai'a. Beliau melarang aku agar tidak minta-minta sesuatu pun kepada manusia.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, tema ceramah kita pada kesempatan ini adalah belajar dari kehidupan Abu Dzar Al-Ghifari. Sekilas mungkin kita sudah mendengar dan membaca tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sebelum dia masih Islam, namanya adalah Jundub bin Junadah. Berasal dari kabilah Al-Ghifar. Kafilah ini terkenal sebagai kafilah yang suka merampok. Kabilah yang suka merampok. Setiap pedagang yang lewat di daerahnya, maka bisa dipastikan pedagang itu tidak akan selamat. Begitu juga dengan Abu Dzar Al-Ghifari, seorang perampok yang terkenal. Dia tidak segan-segan untuk membunuh orang. Pada suatu hari, lewatlah di daerahnya beberapa orang, kemudian dirampok dan ternyata orang tersebut tidak membawa harta benda. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Hendak kemanakah kalian?" Mereka menjawab, "Saya ingin pergi ke Mekah menemui seorang nabi yang baru diutus oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari membebaskan dan memerintahkan rombongan ini untuk pergi ke Mekah. Setelah mereka berbaiat kepada Nabi, mereka kemudian pulang dan melewati kabilah Ghifar ini dan ditangkap kembali oleh Abu Dzar Al-Ghifari. "Mau kemanakah kalian dan dari mana?" Mereka kemudian menjawab lagi, "Saya baru berbaiat kepada Nabi yang diutus oleh Allah." Maka ketika mendengar pernyataan rombongan tersebut, Abu Dzar Al-Ghifari penasaran. Maka kemudian dia pergi ke Mekah, dan pada saat itu dia menemui Rasulullah SAW bersama Ali bin Abi Thalib. Ketika memandang wajah Rasulullah SAW, maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari hatinya luluh. Seorang penjahat ulung melihat wajah Rasulullah SAW, kemudian tersungkur dan mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Maka kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Rasul kemudian memerintahkan mereka Abu Dzar Al-Ghifari untuk kembali ke kelompoknya, ke kabilahnya. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari kemudian, "Saya tidak akan pulang sebelum saya mengumumkan keislaman saya di tengah-tengah masyarakat Mekah." Maka kemudian dia datang ke Ka'bah dan mengatakan, "Saya sudah menjadi seorang muslim." Maka kemudian dia dikeroyok oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, sehingga kemudian dia hampir meninggal dunia. Kemudian datanglah paman Nabi mengatakan, "Bebaskan dia." Apa alasan saya untuk membebaskan? Kalau kalian ingin berdagang ke Syam, pasti kalian akan melewati daerah Ghifar. Dan kalau kabilah Ghifar mendengar bahwa ada ketuanya dibunuh, maka yakinlah Anda tidak akan pernah bisa melakukan perdagangan ke Syam. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dibebaskan dan dia kembali ke kabilahnya. Dan alhamdulillah, berkat usahanya Abu Dzar Al-Ghifari mampu mengislamkan kabilah
Ghifar ini semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, maka dia termasuk sahabat yang zuhud, sahabat yang tidak terlalu memperdulikan dunia. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati dengan harta benda. Dia sangat berhati-hati dengan jabatan. Bahkan ketika Abu Dzar Al-Ghifari minta jabatan kepada Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, kamu adalah orang yang lemah. Kalau kamu diberikan jabatan, nanti kamu terbuai dengan dunia, tertarik dengan harta benda sehingga kau melupakan agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Dzar Al-Ghifari kemudian terkenal sebagai sahabat yang kritis dan selalu menyuarakan agar hidup sederhana. Makanya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari itu ada 7. Pertama, Rasul meminta kepada Abu Dzar Al-Ghifari agar dekat dengan orang miskin dan mencintainya. Dalam kehidupan sehari-hari kita lihat Abu Dzar sangat dekat sekali dengan orang miskin, dan bahkan banyak sahabat-sahabat Nabi yang sudah menjadi pejabat. Abu Dzar Al-Ghifari tidak tertarik untuk meminta-minta kepada sahabatnya tersebut. Dia lebih menikmati hidup dengan orang miskin. Yang kedua, wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah agar melihat seseorang itu adalah orang-orang yang lebih rendah dibandingkannya, dan jangan melihat orang yang di atasnya. Apa artinya? Bahwa Abu Dzar diminta oleh Rasulullah SAW agar bersyukur terus menerus dengan kondisi kehidupannya. Karena itu Rasul mengatakan, lihatlah orang di bawahmu, wala tanzur ila fauka, dan jangan engkau melihat orang di atasmu. Ini sebagai bentuk rasa syukur agar kita tidak merasa cemburu, iri terhadap nikmat yang diberikan kepada saudara kita yang lain. Yang ketiga adalah Rasul memerintahkan Abu Dzar Al-Ghifari untuk menyambung silaturahim. Walaupun orang yang disilaturahimi itu adalah orang yang kasar, orang yang mencacinya, orang yang menzaliminya, Rasul mintahkan, wahai Abu Dzar, silaturahim kepada semua orang, jangan memilih status sosial. Dan ternyata Abu Dzar Al-Ghifari lebih banyak bersilaturahim dengan orang-orang miskin. Kemudian yang keempat adalah Abu Dzar diminta oleh Rasulullah SAW agar memperbanyak mengucapkan, berzikir la haula wala quwata illa billah. Ini zikir khusus yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kelima adalah diperintahkan untuk mengatakan yang hak walaupun itu pahit. Qul haq walau kana murran, itu memang diterapkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Dia tidak memandang status siapa dia ketika dia mendatangi para khulafaur rasyidin. Dia mengatakan, wahai khulafaur rasyidin, takutlah azab Allah. Jangan sampai kau berfoya-foya dan jabatan itu. Karena begitu kritisnya terhadap pemimpin, para khalifah, maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari diasingkan di pegunungan dekat Madinah. Tapi beliau tidak pernah takut terhadap ancaman para pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak suka terhadap kekritisannya. Kemudian yang keenam adalah agar beliau diperintahkan jangan meminta-minta kepada manusia. Yang ketujuh adalah Abu Dzar diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak takut terhadap celaan orang yang mencela dalam dakwah ini. Para hadirin hadirat yang berbahagia,
Mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang pernah dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga kemudian kita disediakan surga sebagaimana Allah juga menyediakan surga bagi Abu Dzar Al-Ghifari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.